Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Dan karena ini adalah pertemuan terakhir kita di KDIPS semester 1, jadi semuanya harus semangat ya. Kita awali pagi kita ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah Nurul Zati selaku moderator dari kelompok 5 konsep dasar IPS. Kami akan menjelaskan tentang menerapkan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia di sekolah dasar. Baik, sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Amali Dwi Pertiwi, selanjutnya ada Awali Marwa Suhandi, Lisna Melia, lalu saya sendiri, Nurul Zati, dan terakhir yaitu Salsabil Deti. Materi yang pertama yaitu tentang definisi kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh Amalia Dwi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Pertiwi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian kemerdekaan. Kata merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan lainnya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak berbuat sekehendaknya. Bagi suatu negara, merdeka berarti bebas dari penjajahan dan juga merujuk pada kemerdekaan setiap individu. Merdeka seperti ini terbagi dua macam, yaitu yang pertama adalah merdeka bersyarat dan kedua adalah merdeka tanpa syarat. Yang pertama ada merdeka bersyarat. Merdeka bersyarat adalah merdeka namun masih dibatasi oleh syarat atau aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya. Negara yang merdeka bersyarat bebas menentukan, memutuskan, ataupun melakukan apa saja asalkan tidak melanggar aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya tersebut. Merdeka bersyarat ini biasanya diberikan oleh penjajah setelah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan sebelumnya. Negara yang memperoleh kemerdekaan bersyarat biasanya akan didikte dan selalu meminta izin kepada negara bekas penjajahnya jika hendak memutuskan maupun melakukan apapun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya. Kemudian yang kedua ada merdeka tanpa syarat. Merdeka tanpa syarat adalah merdeka secara mutlak atau penuh, dan tidak dibatasi oleh syarat atau aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh negara bekas penjajahnya. Misalnya, Indonesia merdeka tanpa syarat dari Belanda, walaupun ada sedikit persyaratan seperti hak-hak kewarganegaraan bagi bekas-bekas stafnya dahulu dan sejenisnya. Indonesia bebas menentukan, memutuskan, ataupun melakukan apa saja terhadap dirinya tanpa dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Belanda. Merdeka tanpa syarat biasanya diperoleh dari perjuangan bangsa itu sendiri dan bukan pemberian dari penjajah maupun pemberian negara lain. Jadi udah paham kan ya definisi kemerdekaan itu apa? Nah yang sekarang kita akan ngebahas tentang tujuan penjajahan terhadap bangsa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Awalia Marwa Suhandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Awalia Marwa Suhandi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Nah, pertama itu di sini saya udah buat poin-poinnya gitu ya untuk memudahkan kita. Pertama awalnya itu adalah jadi tujuan kedatangan bangsa Eropa itu ke Indonesia itu hanya untuk membeli rempah-rempah saja kepada petani Indonesia. Nah, namun dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Nah, di tempat-tempat ini bangsa Eropa memonopoli rempah-rempah yang tadi gitu. Nah, dan menggeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Terus abis itu dengan monopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan rempah-rempah itu gitu lah. Nah, akibatnya harga bahan-bahan itu pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa itu tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka juga melakukan yang namanya adalah melakukan
politik yang dinamakan itu adalah politik adu domba untuk mendapatkan hak-hak istimewa gitu. Nah, lalu selanjutnya itu, jadi saya rangkum juga di sini kedatangan bangsa Eropa itu dilandasi keinginan mereka itu untuk yang pertama itu adalah mencari kekayaan. Nah, yang kedua itu adalah menunjukkan jiwa penjelajah. Yang ketiga itu meyakini keberadaan Prestor John. Yang keempat menyebarkan agama. Yang kelima itu mencari kehormatan negaranya. Nah, tapi ada lagi nih tujuan lainnya. Ada 3 tujuan lain yang kenapa bangsa Eropa itu ke Indonesia gitu. Yang pertama itu ada gold. Gold itu adalah umumnya gold itu didapatkan dengan cara menjual rempah-rempah. Konon katanya dahulu itu bahkan emas sebongkah emas itu lebih mahal nilainya daripada rempah-rempah gitu. Nah, yang kedua itu ada glory. Glory itu merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana raja-raja di Eropa itu berusaha untuk meningkatkan prestis mereka dan negaranya dengan cara memperluas daerah jajahannya. Kayak misalnya dia menduduki suatu negara gitu, berarti itu adalah daerah kekuasaannya gitu. Yang selanjutnya ada gospel. Gospel itu adalah agama gospel atau God gitu ya. Semangat negara-negara Eropa untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Katolik ke seluruh dunia. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi jelaskan ya, kenapa sih penjajah itu pada masuk Indonesia tuh kenapa? Udah jelasin sama Teh awal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan usaha yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Teh Lisna Melia. Usaha yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis. Pertama, ada perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan rakyat Ternate didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate. Seluruh rakyat dari Irian sampai Jawa diserukan untuk melakukan perlawanan, namun Sultan Hairun ditipu oleh Portugis dan dihukum mati pada tahun 1570. Tetapi kecongkakan Portugis akhirnya menuai balasan dengan keberhasilan Sultan Abdullah dalam mengusir Portugis dari bumi Maluku tahun 1575. Selanjutnya Portugis menyingkir ke daerah timur-timur. Kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan oleh orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak, Raden Patah, mengirim pasukan di bawah Pak Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Adipati Unus melancarkan serangan pada tahun 1527. Tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanam pengaruhnya di Sunda Kelapa. Di bawah pimpinan Fatahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Namun Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta. Ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Setelah menguasai Malaka, Portugis kemudian mengirim pasukannya untuk menundukkan Aceh. Usaha ini pun mengalami kegagalan. Serangan Portugis ke Aceh menunjukkan bahwa kekuasaan Portugis di Malaka telah mengancam dan merugikan Aceh, apalagi kegiatan monopoli perdagangannya yang sangat menyulitkan rakyat Aceh. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Aceh menyerang kedudukan Portugis dari Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan, namun Aceh masih tetap meneruskan perjuangan melawan Portugis. Terhadap POC.
Pertama, perlawanan Kesultanan Mataram. Pada awalnya Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng atau loji untuk kantor dagang di Jepara. Belanda juga memberikan 2 meriam terbaik untuk kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya terjadi perselisihan antara Mataram dan Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal POC Jan Vieterjoen memerintahkan Vandermarkt menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan serangan terhadap POC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram yang dipimpin Tummenanggung tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tummenanggung Sura Agul-Agul yang dibantu 2 bersaudara, yakni Kiai Dipati Mandurojo dan Kiai Upa Santa. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam perlawanan tersebut. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dipimpin Kiai Adipati Jumina dan Kiai Puger dan Kiai Purbaya. Serangan dimulai tanggal 1 Agustus 1628 dan berakhir 1 Oktober 1629. Serangan kedua ini pun juga gagal. Selain karena faktor kelemahan serangan pertama, lumbung padi, persediaan makanan banyak dihancurkan Belanda. Di samping Sultan Agung, perlawanan juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Yang kedua yaitu perlawanan Kesultanan Goa. Dalam lalu lintas perdagangan, Goa menjadi bandar antara jalur perdagangan Malaka dan Maluku. Sebelum rempah-rempah dari Maluku dibawa sampai ke Malaka, maka singgah dahulu di Goa. Begitu juga sebaliknya, melihat kedudukan Goa yang begitu penting, maka POC ingin sekali menguasai bandar di Goa. Usaha yang dilakukan adalah melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu. Di samping itu, kapal-kapal POC diperintahkan untuk merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing. Menghadapi perkembangan yang semakin genting itu, maka Raja Goa, Sultan Hasanuddin mempersiapkan pasukan dengan segala perlengkapan untuk menghadapi POC. Beberapa kerajaan sekutu juga disiapkan. Benteng-benteng dibangun di sepanjang pantai kerajaan. Sementara itu, POC dalam rangka menerapkan politik adu domba telah menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone bernama Arung Palaka. Meletuslah perang antara POC dengan Goa pada tanggal 7 Juli 1667. Tentara POC dipimpin Spelman yang diperkuat pengikut Arung Palaka menggempur Goa. Karena kalah persenjataan, benteng pertahanan tentara Barongbang dapat diduduki oleh pasukan Arung Palaka. Perselisihan ini diakhiri dengan ditandatanginya perjanjian Bongaya yang isinya yaitu: pertama, Goa harus mengikuti hak monopoli; kedua, orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah kekuasaan Goa; yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang; yang keempat, di Makassar dibangun benteng-benteng POC. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda, hal ini disebabkan karena Belanda datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang semurah-murahnya untuk keuntungan yang berlipat ganda.
sehingga semua itu sangatlah memberatkan rakyat, sehingga datanglah Inggris untuk mendapati simpati dari rakyat Maluku dengan motif selalu membantu rakyat dari Belanda. Namun Belanda kembali berkuasa dari tangan Inggris setelah diterapkannya Konvensi London tahun 1814, dan pada tanggal 17 Mei 1817 pemuda Sapurua yang dipimpin Pattimura memulai perlawanan terhadap Belanda untuk merebut benteng Duurstede. Benteng pun akhirnya dapat dikuasai dan Residen Vandenberg ditembak mati. Selain itu juga terjadi di daerah Maluku lain, sehingga hal itu mengancam Belanda. Belanda pun semakin meningkatkan ofensifnya menumpas gerakan perlawanan rakyat Maluku, hingga terjadilah pertempuran sengit secara sporadis antara rakyat Maluku dengan Belanda. Belanda pun mendatangkan bantuan dari Batavia hingga pasukan Pattimura terdesak oleh Belanda. Pada bulan Agustus, Pattimura menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Benteng Devergijk dapat dikuasai oleh Belanda. Pattimura sangatlah terdesak hingga dapat ditangkap Belanda dan dihukum gantung di alun-alun kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Yang kedua ada perlawanan kaum Padri. Awalnya kedatangan Islam di daerah Minangkabau tidak mempengaruhi pola hidup kaum adat, tetapi setelah datangnya 3 orang haji dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumakin, dan Haji Piabang yang ingin meluruskannya ajaran Islam. Hal itu membuat adanya tantangan dari kaum adat, sehingga terjadilah perang antara kaum adat dengan kaum Padri. Dan setelah Belanda menerima penyerahan daerah Sumatera Barat dari Inggris, Belanda membantu kaum adat melawan kaum Padri. Namun setelah adanya perlawanan di Ponorogo di Jawa menyebabkan kesulitan bagi pemerintah Hindia Belanda, hingga pemerintah Belanda berhasil membujuk kaum Padri untuk berunding. Kolonel Sturz pada tanggal 29 Oktober 1825 yang ditandatangani tanggal 15 November 1825 berhasil mengadakan perdamaian dengan kaum Padri yang mewakili Tuanku Keramat yang berisi, pertama, Belanda akan mengakui kekuasaan tuan-tuanku di Lintau 50 kota, Telawas dan Agam. Yang kedua, kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan para pedagang. Yang ketiga, kedua belah pihak akan melindungi orang-orang yang kembali dari pengungsian. Peperangan masih berlanjut dengan yang serangan Belanda dipusatkan ke Bonjol. Belanda mengagumkan siasat Davide dengan cara mendatangkan pasukan Sentot Pariwirodjo dari Jawa. Pertempuran antara kaum Padri dan kaum adat terjadi di Lawas. Perang saudara ini dimanfaatkan Belanda untuk menguasai Sumatera dengan membantu kaum adat. Namun kaum adat sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan Belanda. Akhirnya kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan Belanda. Imam Bonjol tertangkap pada tahun 1837 dan dibuang ke Cianjur, dan tahun 1864 dipindahkan ke Manado hingga wafat. Namun setelah wafatnya Imam Bonjol, peperangan masih tetap berlanjut di daerah Sumatera Barat. Yang ketiga ada perlawanan di Ponorogo. Perang di Ponorogo adalah bangsawan Mataram yang berusaha membebaskan tanah Mataram dari dominasi Belanda. Perlawanan terjadi antara tahun 1825 sampai 1830. Perang yang terjadi dilatar belakangi karena berbagai masalah yang muncul. Masalah yang umumnya terjadi, pertama,
Kerajaan Mataram semakin sempit kekuasaannya akibat Belanda. Yang kedua, campur tangan Belanda dalam urusan Istana Mataram. Yang ketiga, penderitaan dan kesengsaraan Mataram karena banyak pajak yang dipungut Belanda. Yang keempat, kaum ulama kecewa karena berkembangnya budaya barat. Yang kelima, kaum bangsawan tidak diperkenankan menyewakan tanah. Masalah yang khusus yaitu Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang memulai makam leluhur di Penogoro tanpa izin terlebih dahulu. Perlawanan di Penogoro mendapatkan dukungan dari Kiai Maja, Sentot Prawirodirjo dan Pangeran Mangkubumi. Dalam perang di Penogoro melakukan siasat perang gerilya sehingga Belanda kewalahan dalam menghadapinya. Belanda mengangkat Jenderal de Kock untuk menghadapi di Penogoro dengan siasat benteng stelsel, artinya setiap daerah yang dikuasai segera dibangun benteng, kemudian antara benteng yang satu dengan yang lainnya dihubungkan jalan untuk gerak cepat pasukan. Di Penogoro ditangkap dengan perundingan dan diasingkan ke Batavia, kemudian ke Manado dan akhirnya ke Makassar sampai meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Yang keempat itu ada perang Jagaraga pada tahun 844. Kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum tawan karang, kapal itu disita oleh kerajaan Buleleng, tetapi Belanda menuntut agar kapal itu dikembalikan dan seluruh kerajaan di Bali tunduk kepada Belanda. Tetapi Raja Buleleng menolaknya sehingga pada tahun 1846 Belanda mendaratkan 1.700 pasukan dan terjadilah pertempuran di Buleleng. Kerajaan Buleleng dipimpin oleh patihnya yaitu Gusti Ketut Jelantik, namun pertempuran itu gagal dan kekalahan itu dianggap sebagai tunduknya semua kerajaan di Bali terhadap Belanda. Akhirnya Raja dan Patih Buleleng bersatu dengan kerajaan yang lain seperti Karangasem, Klungkung, Mangwi, dan Bandung sepakat untuk menyerang pos-pos Belanda yang dipimpin Gusti Ketut Jelantik. Sehingga pada tahun 1848 Belanda mengirim pasukan 2.300 orang. Belanda mengancam dan menuntut raja-raja di Bali, namun tuntutan itu tidak dihiraukannya oleh raja dan rakyat Bali, sehingga pada tahun 1849 pihak Belanda kembali mengirim pasukan yang lebih banyak, sekitar 5.000 serdadu ke Bali. Selanjutnya berkobarlah pertempuran sengit yang dikenal sebagai Perang Jagaraga atau Perang Puputan atau Perang hingga seluruh pasukan Bali gugur. Benteng Jagaraga akhirnya dapat diduduki Belanda, maka pada tahun 1849 semua kerajaan Bali sudah berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang terakhir adalah Perang Banjar. Pada tahun 1859 terjadi Perang Banjar. Perang itu timbul karena daerah kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan semakin diperluas dan daerah kerajaan semakin dipersempit oleh Belanda. Lalu rakyat hidup menderita karena beban pajak dan kewajiban kerja paksa. Dan pemerintah Belanda melakukan intervensi dalam urusan kerajaan Banjar. Pada tahun 857 terjadi konflik internal dalam pergantian raja. Belanda menunjuk Pangeran Tamicidila sebagai sultan yang tidak dikehendaki rakyat.
penangkapan Pangeran Prabu Anom dan pengambil alihan Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tahun 1859 yang menimbulkan kekecewaan mendalam bagi kaum bangsawan dan rakyat, sehingga muncullah Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah memimpin perlawanan. Pada bulan April tahun 1859, pasukan Banjar menyerang pos-pos Belanda seperti di Martapura, sekitar Sungai Barito, dan di Tabanio. Bahkan pasukan Pangeran Hidayatullah yang dipimpin Tumenggung Surapati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda, sehingga pada tanggal 11 Juni 1860 Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Banjar, dan Banjar diperintah oleh seorang penguasa Hindia Belanda. Pangeran Antasari terus berjuang memimpin perlawanan walaupun Kyai Damang Leman menyerah dan Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Cianjur. Bahkan diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembah Amiruddin Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Ia dibantu para pemimpin yang lain seperti Pangeran Miradipa, Tumenggung Surapati, dan Gusti Umah untuk memutuskan pertahanan di Hulu Taweh. Perlawanan Antasari berakhir sampai ia meninggal pada 11 Oktober 1862, yang kemudian perlawanannya dilanjutkan putranya, yaitu Pangeran Muhammad Seman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nurulzati, tentang solusi tepat agar generasi muda mengetahui sejarah negara Indonesia. Berikut adalah solusi yang tepat agar para generasi muda mengetahui sejarah negara Indonesia. Di antaranya adalah, generasi muda sangat menyukai tantangan. Mereka akan merasa tertantang bila diajak untuk berdiskusi untuk membicarakan suatu hal. Dengan diskusi, mereka juga akan mendapatkan banyak pengetahuan baru dengan cara yang menyenangkan. Tentu, dengan cara berdiskusi ini pula, sebelumnya mereka akan mematangkan pemikiran mereka serta pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. Dengan begitu, suasana pembelajaran akan terasa menantang dan menyenangkan bagi mereka. Mereka mendapatkan banyak pengetahuan baru melalui diskusi tersebut dengan cara saling bertukar pemikiran dan saling bertukar pemahaman mengenai bagaimana sejarah tersebut dapat terjadi, apa dampak dari sejarah tersebut, dan bahkan banyak hal lainnya. Dengan begitu, sejarah tidak lagi terasa monoton. Justru itu akan mendorong rasa keingintahuan mereka untuk terus menggali sejarah negara Indonesia yang lebih banyak. Yang kedua ialah melakukan karya wisata, berkunjung langsung ke tempat sejarah. Hal ini dinyatakan ampuh dalam mendukung pengenalan sejarah. Karena dengan berkunjung langsung ke tempat terjadinya peristiwa sejarah tersebut, mereka akan merasakan terjun langsung mengalami bagaimana peristiwa sejarah tersebut terjadi dan akan menemukan rasa keingintahuan yang besar bagaimana peristiwa sejarah tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu adalah menonton film yang bertemakan sejarah. Dengan kecanggihan teknologi, generasi muda dapat memanfaatkannya untuk menonton film yang bertema sejarah. Mereka akan diajak ikut serta merasakan bagaimana sejarah tersebut tercipta. Tentu cara ini lebih efektif dan lebih mengasyikkan daripada membaca buku yang seringkali membuat mereka malas membacanya. Ini akan mendorong keingintahuan mereka untuk mengetahui bagaimana jalan sejarah tersebut terjadi. Dan setelah menonton film, ajaklah mereka untuk berdiskusi mengenai film tersebut. Bisa juga dengan memberikan tambahan fakta sejarah yang terkait mengenai film tersebut. Tentunya, setelah melihat keseruan film tersebut, akan muncul rasa ingin tahu yang lebih tentang bagaimana kebenaran sejarah negara Indonesia tersebut. Selanjutnya yaitu adalah membuat video edukatif vlog. Tentu,
Belajar terus-menerus melalui buku sangatlah membosankan. Oleh karena itu, generasi muda dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah dengan membuat video edukatif. Tentu dengan cara ini mereka jadi semangat dan tertantang untuk memahami bagaimana sejarah tersebut terjadi, guna membawakan materi sejarah video edukatif tersebut dengan baik. Dengan begitu, pemahaman mereka tentunya akan matang karena mereka sendiri yang membawakan materi sejarah tersebut. Belajar dengan metode ini sungguh sangatlah menyenangkan bagi banyak generasi muda. Selanjutnya adalah membuat tugas biografi. Cobalah ajak generasi muda untuk bercerita mengenai tokoh sejarah yang ia kagumi, seperti kisah mengenai perjuangannya dan juga alasan mengapa mereka dapat memilih tokoh tersebut. Kemudian mintalah mereka untuk bercerita dan bebaskan mereka untuk menceritakan sekreatif mungkin. Kemudian minta mereka untuk menceritakan mengapa mereka menyukai tokoh tersebut, apa teladan yang dapat dipetik dan bagaimana jalan sejarah tersebut terjadi. Dengan cara ini, tentunya mereka lebih tertarik mendalami sejarah yang terjadi. Selanjutnya yaitu adalah mengajar seperti bercerita. Guru harus dapat menjelaskan sejarah seperti sedang bercerita. Guru harus dapat membawakan pelajaran tersebut dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang asyik, dan dapat membuat para siswanya terbawa alur untuk menyukai pelajaran sejarah tersebut. Saat memberikan materi, jangan menjelaskannya dengan terlalu kaku. Bangunlah suasana yang nyaman dan seru, dan hindari pelajaran dengan metode berceramah, sehingga secara hal ini akan membunuh rasa keingintahuan dalam diri sang anak, karena pembelajaran ini lebih didominasi oleh guru, sementara anak hanya menjadi pendengar yang setia. Bila sudah seperti itu, maka anak akan mengantuk, malas mendengarkan penjelasan guru, dan bahkan banyak hal negatif lainnya. Cobalah untuk membuat diri lebih luas, supaya materi yang diberikan akan terdengar seperti bercerita yang asyik mengenai kejadian sehari-hari. Gunakan juga bahasa yang ringan dan ekspresi yang lebih antusias juga, dengan menunjukkan semangat guru yang nantinya agar dapat menularkan rasa semangat kepada para murid yang konteksnya di sini adalah generasi muda untuk mau mendengarkan sejarah yang sedang diterangkan dan mau lebih mengenal, lebih mendalami dan mencintai sejarah negara Indonesia itu sendiri. Dan banyak solusi lainnya yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa ataupun generasi muda akan sejarah negara Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila Detti tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Detti. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Yang pertama, sejarah singkatnya. Istilah Indonesia muncul pertama kali dalam arti geografis pada tahun 1950 dalam tulisan bangsa Inggris yang bernama J.R. Logan. Selanjutnya istilah Indonesia dalam arti etimologi atau ilmu tentang bangsa-bangsa digunakan dalam tahun 1884 oleh bangsa Jerman yang bernama Bastian. Kemudian arti Indonesia dalam arti politik ketatanegaraan digunakan oleh kaum nasionalis Indonesia yang belajar di Belanda pada tahun 1917. Kata Indonesia menjadi sangat populer dan dipergunakan dalam arti yang lebih luas lagi oleh para wakil pemuda dari seluruh pelosok tanah air pada Kongres Pemuda tahun 1928 yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda 1928 dengan dasar yang berisi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia yang kemudian mencapai titik puncak klimaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pemakaian kata istilah Indonesia sebagai wujud bangsa yang merdeka berdaulat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur di tengah-tengah masyarakat atau banyak dunia. Dan negara yang mula-mula mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di Timur Tengah adalah Mesir, Lebanon, Suriah, dan Irak. Demikian setelah Indonesia menjalani masa penjajahan yang cukup panjang yaitu 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Yang keempat, BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii yang sekaligus mengawali keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua meletus pada tanggal 1 September 1939 di Eropa.
yang diawali serangan Jerman ke Polandia. Jerman berhasil menduduki Polandia dan beberapa negara di Eropa. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman bersekutu dengan Italia untuk menghadapi negara sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Hungaria, Prancis, Rusia, Belanda, Norwegia, dan Australia. Jepang menyebarkan propagandanya dengan Perang Asia Timur Tenggara dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa barat. Jepang dengan semboyan 3A, yang pertama Nippon Pelindung Asia, 2 Nippon Cahaya Asia, 3 Nippon Pemimpin Asia. Selanjutnya BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokaritsu Jumbi Chosakai dengan beberapa orang anggota. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugasnya ialah menyelidiki dan menyiapkan segala usaha yang diperlukan bagi pendirian negara Indonesia di kemudian hari. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Regiman Widjodiningrat dan Soeroso sebagai ketua muda. BPUPKI berhasil menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik, yakni merumuskan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia kelak di kemudian hari. Karena tugasnya sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Lingkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Anggotanya semula 21 orang, lalu tanpa pengetahuan pihak Jepang ditambah lagi 6 orang sehingga menjadi 27 orang. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan sistem pemerintahan yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem kabinet presidensial, yaitu suatu kabinet yang dewan menterinya dipimpin oleh presiden. Dalam hal ini, presiden mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga ada wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia sebanyak 17.508 pulau. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan atau Nusantara. Nusa berarti tanah, air, pulau. Nusantara berarti tanah air atau pulau yang terletak di antara. Nusantara digunakan sebagai menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan-gugusan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sebagai penjabaran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, wilayah Indonesia dibagi atas beberapa provinsi. Provinsi dibagi atas beberapa kabupaten atau kota madya. Kabupaten atau kota madya dibagi atas beberapa kecamatan. Kecamatan dibagi lagi atas beberapa desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil di Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat jam 10 pagi, PPKI merupakan badan pemegang kedaulatan rakyat sekaligus lembaga pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang pertama yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga mengadakan sidangnya yang kedua dan menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu 1. Menetapkan 12 kementerian negara dalam lingkungan pemerintahan Republik Indonesia, 2. Menetapkan pembagian daerah dalam 8 provinsi. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan 3 keputusan, yaitu membentuk Komite Nasional, Badan Keamanan Rakyat, dan Partai Nasional Indonesia. Yang kelima ada tujuan negara. Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afwan minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.